Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhyiddin Saimin. Kali ini kita bahas tentang e-learning menggunakan model. Bahasan awal, bagaimana membuat soal di akun teacher. Langkah awal, pastikan posisi yang login adalah sebagai teacher. Oke, sudah saya pastikan saya sebagai teacher ya. Lalu kalau saya mau menambah soal, tinggal saya letakkan, mau letakkan di mana. Contoh di sini dibuat default ada 4 topik, topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Ini announcement ya awalnya. Buat pretest dan segala macam. Misal untuk quiz saya letakkan di sini. Maka langkah awal adalah klik tambah add activity di bagian sini. Lalu pilih ada assignment, ini untuk penugasan, ini chatting, ini choice pilihan. Saya mau lakukan adalah pembuatan quiz, maka saya klik quiz, lalu pilih add. Tunggu beberapa saat hingga muncul namanya. Nah ini dia. Misalnya diberi nama dengan nama quiz 1. Kalau mau dikasih keterangan boleh, kalau tidak pun tidak apa-apa. Quiz 1 kelas AP angkatan 24 misalnya. Terus keterangan ini mau ditampilkan atau tidak. Kalau ditulis boleh di checklist. Kalau tidak ya tidak usah masalah. Tidak ada masalah. Kapan waktunya, waktu ujiannya? Tinggal di checklist. Kemudian di sini juga di checklist. Misalnya presentation. Presentation misalnya hari Jumat, tinggal dipindahin. Sekarang misalnya Jumat depan ya, tanggal 19 misalnya. Berarti saya tinggal ubah tanggal 19. Sampai dengan tanggal 19, artinya hari itu juga ditutup. Jam berapa dibukanya, jam berapa berakhirnya. Misalnya dibuka siang, pas masuk 13.30, 13.29 boleh. Berakhir sampai dengan jam 17.00 misalnya. Atau biarkan saja deh setengah 6. Misalnya kayak gini. Kalau ada waktunya berapa lama, tinggal di checklist berapa lama. Maunya berapa lama? Misalnya 1 jam, boleh tulis dalam bentuk menit ya, karena sini satuannya adalah menit. Kalau mau satuannya jam, boleh 1 jam. Sama saja hasilnya. Kalau waktunya habis, anak-anak belum selesai, apa yang akan terjadi? Bisa kita setting di sini. Open attempt or submitted automatic, artinya semua yang terbuka walaupun belum disubmit sama anaknya, waktunya habis, maka otomatis disubmit. There is grace period when open attempt can be submitted but no more question answer. Attempt must be submitted before time expire or they are not counted. Ini tetap diberi waktu tambahan untuk memberikan submit saja, tapi nggak bisa ngerjain jawaban. Tapi dia tidak otomatis ke submit. Saya sih lebih cenderung gunakan ini saja agar tidak merugikan siswa yang belum selesai misalnya. Oke, ini grades. Kita mau kasih grade-nya berapa, terus mau ada KKM nggak, dia lulus atau tidak. Kalau misalnya nilai minimal 60, tulis di sini KKM-nya 60. Terus berapa kali nyoba dia maksimalnya. Kalau dibuat IM unlimited, maka dia selesai nyoba lagi gitu. Kalau mau dibatasi waktu hanya 1 kali, maka bisa kita setting load attempt-nya 1. Ini kalau tidak mau pakai grade to pass, dikosongkan. Istilah di sekolah ini KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Kemudian layoutnya, apakah setiap soal langsung jawab, setiap soal langsung jawab, atau mau diatur per 5 pertanyaan, per 10 pertanyaan dalam 1 halaman, tergantung maunya kita. Rancang juga berapa pertanyaan. Kalau misalnya 30 pertanyaan, oke, saya mau 3 halaman, oh berarti dibuat 10 pertanyaan per question. Contoh di sini saya buat 5 pertanyaan. Ini bawahnya ada less show more, tampilkan kembali. Ini ada pilihan untuk setiap jawaban. Kalau per halaman itu 5 soal, setelah dia selesai halaman pertama, lalu dia mengerjakan halaman kedua, misalnya halaman pertama ada yang belum selesai, dia pindah ke halaman kedua, apakah dia bisa balik lagi ke halaman sebelumnya? Diaturnya di sini. Jika pilihannya free, maka dia bebas mau ngerjain halaman mana saja dahulu. Tapi kalau diatur sekuensial, maka dia harus selesai per halaman. Halaman 1 selesai, baru dia boleh pindah ke halaman kedua. Kalau ada yang sudah mencoba pindah ke halaman kedua, pengen balik ke halaman pertama, maka tidak akan bisa. Kalau pilihannya sekuensial. Contoh di sini saya pilih free. Lanjut, question behavior.
Shuffle within question, acak setiap pertanyaan. Nah, ini apakah pertanyaannya nomor satunya selalu nomor yang sama atau diacak? Kalau dijawab yes, maka selalu diacak. Review option, ini akan muncul reviewnya kapan? Kalau ini bahaya, dia baru nyoba langsung muncul. Kalau saya biasanya ini saya buang during attempt, pas kejadian ya, pas saya buang mulai dari sini. Ini semua ya, kalau ini dimatiin berarti ini udah otomatis mati ya. Ini juga saya matiin mark. Jadi kalau pertama setelah selesai saya matikan semua. Ketika masih, walaupun dia udah selesai tapi masih terbuka juga saya matikan, dengan tujuan tidak ada anak yang ngelihat temennya yang lagi ngecek nilai misalnya gitu. Saya buka, kalau sudah tertutup baru tuh saya kasih lihat. Ini nih, dia bisa ngelihat. Apa yang dia mau lihat ya ini semua juga boleh. Kalau saya sih gitu. Tapi saya pastikan yang ini saya matiin semua. Ini kalau mau dimatiin semua boleh ya. Ini nggak ngaruh, maksudnya matiinnya gini dulu dari bawah kalau mau dimatiin semua. Tapi sebenarnya ketika saya pilih ini sama ini artinya saya matiin semua. Cuma kalau misalkan pengen biar kelihatan mati semua, checklistnya gini dari bawah. Karena nomor 1 berpengaruh dengan nomor 2-nya. Oke, kalau ini sudah semua, lanjut. Appearance-nya, ini apakah gambar anak-anak ditampilkan? Kalau mau ditampilkan boleh small, boleh large, boleh juga no image. Nilainya yang dia dapat pakai koma di belakang atau tidak. Misalnya nilainya 70,29. Misalnya nilai aslinya adalah 70,29999, maka nanti akan muncul adalah 70,30. Tapi kalau di sini di settingnya 0, berarti nulisnya nanti yang muncul adalah 70. Udah 70 saja, karena koma 29 itu dibulatkan jadi 30. 3 itu kalau dibulatkan jadi 0. Saya lebih cenderung menggunakan koma, 2 angka di belakang koma. Oke, yang lainnya ini kalau yang mau ngerjain soal dikasih password dulu, jadi nggak bisa langsung ngerjain. Saya jarang gunakan yang ini. Ini kalau grade boundary yang nilainya 100 mau dikasih feedbacknya apa? Selamat, Anda berhasil mendapatkan nilai terbaik misalnya. Ini yang kalau grade boundary-nya nilai 0 mau dikasih feedback apa? Kalau nilai di tengah-tengah tinggal di add more. Nilainya berapa? Feedbacknya apa? Grade boundary-nya berapa? Nilainya apa? Common. Saya jarang pakai bagian bawah ini. Available, show on course page. Oke, ada. Restrict access. Ini yang boleh akses siapa saja. Saya buat semua yang jadi siswa bisa akses. Activity completion-nya ini kapan berakhirnya? Dianggap selesai kapan? Kalau mau di settingnya. Oke, tagnya. Oke, saya kosongkan. Kompetensinya apa? Materi apa yang diujikan? Kompetensi materi apa dia di situ? Oke, kalau sudah langsung save and display. Maka ini sudah bisa dikerjakan, hanya belum ada soalnya. Terus buat soalnya bagaimana dong? Untuk buat soal bisa melalui bank soal, bisa juga di sini. Ambil contoh di sini ya. Maka kita bisa setting di bagian, kan ada bagian edit quiz atau edit setting. Ini saya mau soal, berarti bagian edit quiz. Nah, ini dia. Nanti mau diacak atau tidak. Kalau diacak boleh di checklist acak kita. Ini nilainya maksimum grade-nya mau satuan apa? Per 10 atau 100. Saya lebih senang dengan 100, maka saya buat biasanya 100. Oke, untuk soalnya kan kita belum buat. Bagaimana dong? Tinggal pilih sini add. Misalnya dibuat random question, soal yang ditanyakan. Nah, ini kita mau ngambil dari sini. Tapi kan kita belum buat soalnya sama sekali. Oke, kita akan buat soalnya. Buat soalnya bisa langsung dari sini, add random question tadi. Maaf, saya contohkan dahulu. Add random question. Sini ya, add random question. Ini di default presentasi. Lalu dibuat soalnya di sini nih. Nih, tinggal di edit.
Saya cenderung untuk buat soal di bank soalnya. Kita buat bank soalnya dahulu. Nanti bank soal tinggal kita sesuaikan ada di mana letaknya. Yang ini saya hapus terlebih dahulu karena memang belum ada. Saya pilih save terlebih dahulu. Saya pastikan sudah tersimpan. Oke, saya kembali ke posisi presentasi. Saya klik di sini. Tempatnya di general, boleh langsung di general. Oh iya, tadi pilihnya di general ya. Saya lebih cenderung maunya di topik 1. Saya pindahkan saja ya. Kalau ini saya ingin pindahkan, saya klik sini, tanda yang bawahnya, saya arahkan ke bawah. Nah ini, saya mau bikin soal, bank soal. Saya bisa ambil dari sini. Lalu saya pilih more. Question bank, ini dia. Kalau ingin bikin kategori, pilih kategori dulu, misalnya untuk presentasi, atau kalau mau langsung buat pertanyaan, pilih question. Ini dia. Kalau kita mau buat kategori, bikin dulu kategorinya di sini. Misalnya soal untuk import, soal untuk apa ya, tergantung mau pakai kategori atau mau langsung. Kalau mau langsung bikin pertanyaan di sini, question. Jadi semua pertanyaan akan disimpan di dalam kursus yang namanya presentasi. Contoh kali ini saya tidak menggunakan kategori, langsung saja saya buat create new question. Misalnya soalnya dalam bentuk apa? Ini kita bisa atur ya, maunya yang mana. Contoh kali ini saya pilih yang multiple choice. Lalu saya pilih add. Untuk multiple choice, pertama nama pertanyaannya apa? Question name. Misalnya tentang insert slide misalnya. Soal tentang insert slide ini, saya bikin pertanyaan. Bagaimana menambah slide pada PowerPoint yang sedang terbuka. Kalau ada gambar silahkan masukkan gambar, kalau ada video masukkan video. Kalau tidak ada langsung default mark, ini artinya penilaian untuk soal ini berapa. Kalau misalnya nanti ada 30 soal nilai 100 bobot nilainya sama-sama 1, maka rata-rata per soal itu berarti nilainya kurang lebih 3,33 gitu. Kalau bobotnya sama, kalau bobotnya dibuat ada yang beda, ada yang 2, berarti ada yang satu bobot nilainya 6 misalnya, tapi ada juga yang 3 misalnya gitu. Jadi dia akan menyesuaikan. Ini bobot nilai, default mark. Kalau memang semua soal bobot nilainya sama, dibiarkan saja 1. Ini general feedback, jawaban dia salah atau enggak gimana. Ini kalau kita mau buat one answer only. Kalau pilihan ganda defaultnya nih ya, one answer only, jawaban benernya hanya 1. Tapi bisa kita setting multi answer load, artinya yang betul itu jawabannya lebih dari 1. Nanti tandanya adalah bentuk checklist kayak gini. Kalau yang one answer only bentuknya bukan checklist, tapi bentuknya adalah radio button, bulat. Pilih salah satu saja jawabannya. Contoh misalkan pertanyaan jenis kelamin itu kan hanya bisa milih salah satu. Kalau misalnya pilihannya multiple answer load, itu artinya kayak pertanyaan hobi kan bisa lebih dari 1, maka checklistnya bisa lebih dari 1. Ini tergantung soal ini kita mau setting seperti apa. Contoh awal saya buat one answer only. Number choice pilihannya nanti munculnya apa? ABC, 123, 123, no numbering. Saya lebih cenderung menggunakan ABC. Ini jawaban benar salahnya. Misalnya pilihan jawabannya adalah insert new. Pertanyaan untuk bagaimana menambah slide pada PowerPoint yang sedang terbuka, artinya file PowerPoint-nya udah dihidupin gitu ya. Jawabannya adalah insert new slide misalnya gini. Misalnya kalau ini yang benar, maka tinggal dijawab 100%. Kalau dia benar, mau dikasih feedback atau tidak. Saya jarang sekali pakai feedback di sini, langsung saja. Terus jawaban yang salahnya apa? Tinggal disesuaikan. Misalnya file new. Nah,
Ini kan salah, biarkan. Terus apa lagi ya? File, save. Nah, pengecohnya apa? Misalnya insert image. Ini apa ya? Misalnya file open. Oke, kalau memang kita cukupkan dengan 5 pilihan jawaban, langsung kita pilih save. Tapi kalau pengen pilihan jawabannya lebih dari 5, blank for 3 more choice. Kalau mau kurang dari 5, tinggal dibuang salah satu. Umumnya kalau dalam aturan di sekolah ya, SLTA ke atas itu udah 5 pilihan jawabannya. Kalau SLTP atau SMP 4 pilihan, SD kelas itunya biasanya 2 pilihan, kelas 1, kelas 2. Benar salah. Oke. Langsung pilih save change. Maka satu soal sudah selesai. Lanjut hingga soalnya mencukupi, misalnya sampai 13 sampai 14, atau misalkan kita mau dikeluarkan soalnya 30, kita bikin 50, itu juga bisa. Ya, saya anggap selesai ya, baru satu saya biarkan ini satu soal. Misalnya kalau saya mau nambahin soalnya gimana dong? Saya tinggal kembali ke bagian presentation. Ini kan kelas kursus kelas AP materi presentasi. Saya tinggal buka di presentationnya. Kalau mau masukin soalnya bagaimana? Tinggal diklik bagian sini, klik saja langsung. Lalu pilih edit quiz. Masukkan soal sebanyak yang kita inginkan. Boleh melebihi, boleh soal itu kurang dari bank soal. Nanti yang muncul apa? Kalau bank soalnya ada 50, soal yang kita keluarkan 30, satu anak dengan anak lainnya bisa jadi beda-beda tuh soalnya. Tapi kalau 30 dengan 30 pasti soalnya sama tapi urutan yang berbeda. Tapi kalau bank soalnya 50, kita keluarkan hanya 30, berarti ada 20 soal sebagai pengacak yang bisa jadi si A dapat si A sama si B, siswa A sama siswa B